Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Ibu Cleopatra yang telah menyampaikan sambutan dan laporan kegiatan PKPA gelombang kedua yang diselenggarakan atas kerjasama Pradi Mataram bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Ibu Dekan, Ibu Rena Aminwara SH MSI, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, untuk memberikan sambutan. Mohon mengaktifkan dulu mic-nya, Bu Dekan. Ya, sudah aktif, silakan. Oh, Bu Dekan ya. Sudah ya? Okay. Ya, sudah, silakan Bu Dekan. Gimana ya? Langsung aja Bu Dekan. Sudah aktif, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Asmuni SHMH selaku Ketua DPC Pradi NTB. Kemudian yang saya hormati Ibu Cleopatra selaku Ketua Panitia PKPA gelombang kedua. Kemudian juga Bapak Muhammad Zaki Farul Hadi MPD sebagai moderator, dan Bapak Roni sebagai sekretaris Ketua Panitia, sekretaris Panitia ya PKPA. Syukur alhamdulillah bahwa kerjasama penyelenggaraan PKPA pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan nanti sampai selesai selama 2 minggu ke depan. Ya. Dan kegiatan PKPA ini ya sesungguhnya sudah pada tahapan berapa kali ini? Kedua kali ini. Dan untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pradi NTB ya, atas terselenggaranya kerjasama yang baik ini, dan harapan saya juga ada gelombang seterusnya ya selanjutnya. Jadi sekarang gelombang kedua, nanti mudah-mudahan gelombang ketiga dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan sedikit mengapa kemudian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram memandang bahwa kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, ini pertama karena kita tahu bahwa persoalan hukum di Indonesia ini saat ini sudah semakin kompleks, ya, dan kondisi ini tentu saja memerlukan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk ya, advokat. Jadi tugas kita bersama adalah bagaimana mencetak advokat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Cleopatra bahwa mencetak advokat yang baik ya itu juga merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama. Seperti kita tahu ya bahwa beberapa persoalan pernah kita temui, sebagai contoh misalkan saja ya advokat yang menerapkan hukum di Timur Tengah ya, di Arab Saudi pakai cambuk seperti itu kan. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian bagaimana contempt of court yang dilakukan oleh para advokat juga pernah terjadi. Dan ini menjadi perhatian kita bersama ya bahwa ternyata ini adalah hal-hal yang penting yang juga harus menjadi perhatian kita terutama di dalam pelaksanaan PKPA ini. Berikutnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo di dalam bukunya mengenai negara hukum yang membahagiakan rakyat. Itu seperti apa gitu. Jadi intinya bahwa ada 3 persoalan ya yang kita hadapi. Yang pertama adalah persoalan moral hukum. Nah, persoalan moral hukum ini kondisi saat ini
lebih cenderung ya bahwa hukum lebih mementingkan bentuknya daripada isinya. Nah, ini kan menjadi persoalan ini ya. Kemudian juga adanya era industrialisasi, kemudian perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, ini juga akan berpengaruh banyak dengan kondisi hukum kita. Kemudian yang terakhir ini persoalan keadilan. Ya, karena kondisi tadi tentu saja keadilan bergeser. Nah, ini kan juga menjadi perhatian kita bersama, khususnya para ahli hukum. Nah, dua hal tersebut ini harus menjadi pemikiran para pakar hukum, bagaimana bisa mencetak sumber daya di bidang hukum, sumber daya manusia di bidang hukum yang tentu saja handal, yang mumpuni. Nah, ini kan menjadi perhatian kita. Lantas, sumber daya manusia di bidang hukum seperti apa yang diharapkan? Saya memulainya dengan mengatakan bahwa selama ini proses pendidikan, ya, termasuk pelatihan seperti halnya PKPA itu seringkali menganggap akal manusia saja yang dinomorsatukan. Ya, nah, menomorsatukan persoalan-persoalan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, ya, serta memiliki sikap batin yang baik, ya, yang dianggap sebagai bagian dari sebagai bagian yang berbeda dan terpisah. Nah, ini ya di dalam kurikulum di Fakultas Hukum, ya, Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya, dan ini saya pikir juga dimanapun ada, bahwa sekarang ini kami diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia yang pertama punya sikap tertentu, yang sudah ada standarnya, kemudian punya pengetahuan tertentu, dan punya keterampilan. 3 hal ini. Nah, inilah yang kemudian kita olah, termasuk kalau dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan PKPA ini juga menjadi perhatian penting. Berikutnya juga bahwa masyarakat yang beradab itu semestinya tidak hanya ya punya ilmu pengetahuan, ya, dan menguasai teknologi tinggi, tidak itu saja, ya, tetapi juga harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan serta memiliki sikap batin yang baik. Nah, ini tantangannya, ya. Makanya adalah sesuatu yang penting, ya, bagaimana mengintegralisasi ya nilai-nilai soft skill pada sistem pendidikan profesi advokat dalam upaya menciptakan penegakan hukum yang beradab ini. Dan ini ya syukur alhamdulillah saya sangat mensyukuri bahwa kurikulum PKPA kita yang diselenggarakan oleh Peradi ini pada awalnya penyampaiannya adalah mengenai materi dasar. Nah, di dalam materi dasar itu nanti semua peserta akan diajarkan tentang bagaimana etika profesi, ya, sebagai advokat. Ini penting, ya. Bagaimana bersikap, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bertanggung jawab, dan ini sebetulnya adalah bagian dari soft skill. Nah, ini patut kita syukuri dan syukur alhamdulillah, ya, Peradi mempunyai kurikulum bagus seperti ini. Syukur-syukur nanti dikembangkan lagi ini Pak Dr. Asmuni, mungkin suatu saat digabungkan dengan pendidikan soft skill gitu. Tentu saja memang konsekuensinya ada, pasti tambah waktu pelatihannya. Tetapi alangkah bagusnya bahwa advokat yang lahir dari PKPA yang diselenggarakan oleh Peradi ini menjadi advokat yang betul-betul mumpuni, punya nilai-nilai sosial yang di dalam pekerjaannya sangat membantu. Ini penting sekali. Saya berharap mungkin ke depan ada pengembangan lagi tentang pendidikan soft skill ini. Mungkin ini juga tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Cleopatra, bahwa advokat yang dilahirkan dari PKPA ini harus menjadi advokat yang baik, gitu kan ya. Nah, itu nyambung sudah semuanya. Inilah pentingnya saya katakan bagaimana mengintegralisasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, nilai-nilai moral di dalam sebuah sistem pendidikan termasuk PKPA ini.
Harapan kami ya PKPA ini berjalan dengan baik selama 2 minggu ke depan dari tanggal 20 Juni 2020 sampai tanggal 5 Juli ya 2020. Nah, ini mudah-mudahan apa yang dihasilkan ini karena sebagian besar juga sudah menjadi advokat yang baik gitu. Nah, saya berharap hanya tinggal pengembangannya yang belum ya. Itu seperti itu. Jadi harapan saya mari kita garap ini ya menjadi sebuah tantangan ya bahwa advokat yang dihasilkan oleh Pradi ya dalam penyelenggaraan PKPA kali ini juga akan menghasilkan SDM yang mumpuni. Mungkin itu sedikit sambutan saya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita di dalam nanti pelaksanaan penyelenggaraan PKPA selama 2 minggu ke depan. Dan untuk itu saya menyampaikan selamat ya bergabung kepada seluruh peserta PKPA yang jumlahnya berapa tadi Bu? 19 ya, 19 ya. Nah, ini mudah-mudahan ini akan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun walaupun kita sekarang ini dalam kondisi social distancing ya. Jadi pertemuan-pertemuan melalui daring seperti ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi dan lancar ya. Tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga perhatian para peserta. Selamat mengikuti kegiatan PKPA ini sampai selesai. Semoga sampai selesai sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan sambutan dan juga pesan-pesan dari Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tentunya luar biasa, akan sangat bermanfaat sekali bagi calon-calon advokat yang mudah-mudahan akan menghasilkan advokat yang baik dan berkarakter, serta mengedepankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kurang lebih begitu tadi sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan, saya akan berikan kesempatan kepada Ketua DPC Pradi Mataram Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Asmuni SHMH, dan kami mohon kesediaannya nanti langsung kepada Bapak Dr. Asmuni untuk membuka acara PKPA ini. Kepada Bapak Dr. Asmuni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 dan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang saya hormati Ketua Panitia Magister Hukum. Yang saya hormati Panitia Saudara Hukum, tidak lupa Saudara Moderator dan para peserta PKPA yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah
kita bisa mengadakan acara PKPA melalui aplikasi Zoom ini. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan dan Bunda Cleopatra tadi menjadi motivasi kita semua, ya, terutama para peserta dalam mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini, ya. Jadi karena sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh Bu Dekan, saya tidak akan mengulangi kembali. Saya hanya menyampaikan kepada para peserta arti penting dari pendidikan khusus profesi advokat ini. Arti dan penting dari pendidikan profesi advokat ini adalah sangat penting untuk diikuti karena merupakan salah satu syarat untuk mengikuti seleksi menjadi seorang advokat. PKPA ini adalah pintu masuk saudara-saudara untuk menjadi advokat. Ini kita menjalankan amanah undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di samping kita menjalankan amanah dari undang-undang, tentunya PKPA ini mencerminkan bahwa kita adalah benar-benar mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditentukan. Tanpa mengikuti PKPA, maka itu namanya adalah advokat abal-abal, ya, advokat palsu yang tentunya akan berakibat kepada masyarakat, berakibat kepada memalukan diri sendiri dan akan merugikan masyarakat itu sendiri, terutama pencari keadilan. Karena pentingnya pendidikan profesi advokat ini, maka saya minta kepada para peserta untuk mengikuti, ya, tanpa ada bolong-bolongnya. Kalau bisa PKPA ini diikuti terus dari awal sampai akhir. Jangan awalnya saja kita semangat, tapi di pertengahan sudah loyo. Apalagi di akhir. Ya, karena nanti absensi mengikuti pendidikan profesi advokat ini adalah akan menjadi syarat kelulusan. Jadi absensi kurang dari 80% dinyatakan gugur dan tidak berhak mendapat sertifikat pendidikan profesi advokat. Ini adalah harga mutlak. Kurang dari 85% kita apapun alasannya, apapun dalihnya, itu pasti kita akan Mudah-mudahan para peserta yang sekarang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini akan tetap semangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai loyo, ya.
walaupun kita tidak dengan tatap muka, tapi cukup dengan aplikasi Zoom ini sudah kelihatan ya mana calon-calon advokat yang akan sukses, yang akan berhasil. Saya perhatikan di sini para peserta pendidikan profesi advokat ini ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng juga ada di sini. Bahkan ada yang botak saya lihat ini. Itu ada yang atas nama Aris Mulia itu botak. Tapi kelihatan sudah menjadi profesor. Ya. Jadi semangat ya. Apapun kendalanya, walaupun ini adalah corona, tapi kita belajar, kita mengikuti pendidikan khusus ini, kita harus semangat 45. Jangan sampai ya, sia-sia. Kita sudah membayar mahal, terus kita tidak mengikuti, ini akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Minta kepada semangat dari awal sampai akhir mengikuti pendidikan profesi advokat ini ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan pendidikan khusus profesi advokat ini. Seperti kita ketahui bahwa corona ya, COVID-19 ini masih menghantui kita. Ya, rasa-rasanya virus itu ada di samping kiri, samping kanan, depan, belakang kita. Tapi kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu khawatir sepanjang kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya mbah COVID ini ya. Baik para peserta yang saya hormati, di akhir kata ya saya mengatakan membuka ya secara resmi pendidikan khusus profesi advokat ini mulai dari tanggal berapa sekarang? Mulai dari tanggal 20 sampai dengan 5 Juli 2020 saya menyatakan dibuka dan semoga pendidikan khusus profesi advokat ini akan menambah ilmu kita ke depan untuk menjadi calon-calon advokat yang miliarder, calon-calon advokat yang handal. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, kepada para peserta. Semoga kita tetap amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Dr. Asmuni SH MH selaku Ketua Pradi DPC Mataram Nusa Tenggara Barat, dan tadi sudah dibuka secara resmi oleh beliau. Dengan demikian maka acara pembukaan PKPA gelombang kedua 2020 ini telah resmi dibuka. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Namun untuk lebih barokahnya acara PKPA 2 minggu ke depan, kita akan buka juga dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Imawan ST. Kepada Bapak Imawan ST, kami persilakan. Halo, ya, bisa masuk?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita masuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, rangkaian dari awal hingga akhir, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya melahirkan advokat-advokat yang profesional, diberikan kepastian hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan corona ini cepat hilang dari negara kita tercinta ini dan dunia, karena gara-gara dia kita membuat hidup tidak normal, dibikin new normal. Mudah-mudahan kita cepat normal kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pelatihan PKPA selama 2 minggu ke depan tidak ada rintangan dan hambatan. Amin. Dengan demikian, maka pembukaan PKPA ini telah resmi kita buka, dan untuk sementara kita akan break dan kita akan mengikuti pelatihan pertama nanti, materi pertama. Kita akan aktifkan kembali pada pukul 10.30. Jadi para peserta diharapkan untuk standby nanti ya. Kita akan break sejenak dan materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Karmal Maksudi SH. Materinya adalah hukum acara perdata. Ya, dengan demikian kita break sejenak, kita tutup dulu untuk hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada para pemateri yang sempat hadir di Universitas Muhammadiyah. Pada Ibu Cleopatra, Ketua Panitia, terima kasih. Ibu Dekan, terima kasih juga. Pak Dr. Asmuni, Ketua DPC Pradi Mataram Nusa Tenggara Barat, terima kasih. Demikian, terima kasih kepada semua peserta yang mendengarkan. Wallahumma taufiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan aktif kembali pada pukul 10.30 nanti ya. Siap.